Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Risma Barwati, Ananda Solihah, dan Ferisa Inja Sapitri ingin mempresentasikan tentang sumber rujukan. Yang pertama yaitu pengertian sumber rujukan. Sumber rujukan adalah atau sumber rujukan terdiri dari dua kata, yaitu bahan dan rujukan. Yang dimaksud dengan kata bahan di sini adalah dokumen. Umumnya rujukan ini berbentuk buku, dan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman seperti sekarang ini, sumber rujukan berbentuk digital, baik yang didistribusikan dalam media CD-ROM maupun yang disajikan dalam bentuk virtual yang dikenal dengan internet. Selain itu, sumber rujukan juga diartikan sebagai bahan acuan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah untuk memperkokoh dukungan mengenai argumentasi yang dipaparkan dalam tulisan. Yang kedua yaitu cara mencari sumber rujukan. Dalam mencari sumber rujukan itu dapat ditemukan dengan sebuah referensi sebagai penulisan skripsi, tesis, karya tulis maupun makalah. Dapat melalui berbagai situs web yang dapat dicari dalam Google, buku, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa jenis web untuk mencari sumber rujukan. Yang pertama, Google Scholar. Dalam Google Scholar ini banyak sekali fasilitas data bereputasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua yaitu Garuda atau Gerba Rujukan Digital. Dalam Garuda dikembangkan sebagai portal yang mengintegrasikan data yang ada pada karya ilmiah dan perpustakaan di Indonesia. Garuda atau Gerba Rujukan Digital ini berfungsi sebagai portal pencari yang dapat menghubungkan penggunaan dengan sumber-sumber karya ilmiah yang ada di Indonesia. Jenis data yang ada dalam Gerba Rujukan Digital ini meliputi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah jurnal, dan berbagai sumber ilmiah lainnya. Yang ketiga adalah kamus. Kamus merupakan sebuah koleksi referensi yang berisi kumpulan atau daftar-daftar kata yang terpilih dan disusun secara alfabetis. Biasanya kamus dilengkapi dengan pengejaan, pengucapan, pembagian suku kata, asal kata, penggunaannya, serta keterangan lainnya. Dalam ensiklopedia ini yaitu buku yang berisi bahan rujukan mengenai informasi atau uraian ringkas tentang berbagai hal atau ilmu pengetahuan yang disusun secara alfabetis atau menurut objek. Yang kelima adalah almanak. Awal mula dari almanak yaitu sebagai kalender maupun penanggalan dalam satu waktu tahun. Seiring berjalannya waktu, arti dari almanak ini berkembang menjadi sebuah catatan peristiwa dalam berbagai bidang waktu tertentu. Yang keenam adalah indeks dan abstrak. Indeks berasal dari kata indicate yang artinya menunjukkan sebuah kata atau istilah dalam bidang tertentu seperti indeks medus, art index, dan lain sebagainya. Indeks juga dapat menjadi petunjuk berupa angka, huruf, frase, atau tanda lainnya yang memberikan pengarahan kepada pencari informasi. Yang ketujuh adalah sumber geografi atau bibliografi. Sumber geografi merupakan suatu bahan rujukan yang khusus memuat informasi geografi dalam bentuk penyajian berupa atlas, peta, globe, kamus geografi, atau petunjuk buku. Yang kedelapan yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan terbitan yang memuat berbagai berita. Surat kabar ini diterbitkan dalam terbit sekali atau lebih dalam waktu sehari atau seminggu
kali atau lebih. Yang kesembilan adalah paten. Paten ini merupakan sebuah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik penemu yang menyatakan bahwa pemilik paten tersebut mempunyai hak untuk menggunakannya atau menjualnya dengan batas waktu tertentu. Yang ke-10 adalah monograf atau buku ajar, yaitu terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Buku monograf ini memiliki tema substansi yang lebih spesifik. Saya Ananda Solihah, NIM 183131006. Cara menentukan sumber rujukan yang sesuai dan terpercaya. Bahwa sumber rujukan, referensi, atau kepustakaan yang sumbernya betul-betul relevan sehingga dapat digunakan karya tulis ilmiah. Maka dengan itu, harus juga diperhatikan literatur bahan pustaka yang ditulis atau dikarang oleh orang yang berbobot, sehingga apa yang akan dikutip maka sebagai rujukan dalam suatu tulisan karya ilmiah. Selanjutnya, cara menyimpan sumber rujukan. Cara menyimpan hasil rujukan dengan menggunakan aplikasi Zotero dan Google Scholar. Zotero merupakan aplikasi manajemen referensi gratis yang bermanfaat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis serta membagikan sumber referensi penelitian layaknya perpustakaan pribadi. Zotero mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan menyimpan metadata atau bibliografi seperti pengarang, judul, dan data publikasi lainnya, baik secara online maupun offline. Dengan menyimpan menggunakan Google Scholar, banyak digunakan karena menjadi salah satu sumber mencari rujukan literatur ilmiah. Cara kerjanya, penggunaan layanan Google Scholar hanya perlu mengetik kata kunci dan rujukan yang dibutuhkan. Saya Ferisa Enjang Syafitri, NIM 183131023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola sumber rujukan. Nah, terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu yang pertama, mengelola sumber rujukan dengan penggunaan sistem aplikasi. Nah, dengan penggunaan sistem aplikasi ini, kita bisa melakukan penulisan sumber rujukan secara otomatis. Jadi, kita tidak perlu lagi melakukannya dengan manual. Nah, salah satunya adalah dengan Microsoft Word yang sudah difasilitasi fitur untuk membuat citation atau kutipan daftar pustaka secara otomatis. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Yang kedua, mengelola sumber rujukan dengan penggunaan fitur bibliografi pada Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Word, kita dapat membuat bibliografi secara otomatis berdasarkan sumber informasi yang dirujuk dalam tulisan. Dengan Microsoft Word, kita juga tidak perlu menyertakan dokumen dari sumber yang dirujuk seperti di aplikasi Mendeley. Terdapat dua cara untuk menambahkan rujukan di Microsoft Word, yaitu melalui New Short dan Short Manager. Nah, untuk membuat daftar bibliografi secara otomatis di Microsoft Word, kita klik bagian manapun yang ingin dimasukkan bibliografi. Kemudian klik bibliografi pada tab Reference dalam grup Citation and Bibliography. Kemudian klik Format by Design Bibliografi untuk menyisipkan bibliografi ke dalam dokumen. Yang ketiga, mengelola sumber rujukan dengan penggunaan bibliografi dengan aplikasi Mendeley. Nah, cara dalam menambahkan bibliografi secara otomatis di aplikasi Mendeley yaitu yang pertama, pastikan semua citasi sudah ditambahkan. Yang kedua, di akhir dokumen buat judul subbab seperti referensi, bibliografi, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, pilih reference pada bagian style dan pilih gaya penulisan citasi. Yang keempat, klik insert biograph. Yang keempat, mengelola sumber rujukan dengan menggunakan Mendeley Desktop pada Microsoft Word. Nah, sebelum menggunakan Mendeley Desktop pada Microsoft Word untuk penulisan sumber rujukan, kita perlu menginstal MS Word plugin. Nah, setelah itu kita baru bisa menggunakan untuk penulisan sumber rujukan dengan cara sebaik berikut. Yang pertama, letakkan kursor di akhir kalimat untuk menggunakan kutipan melalui Mendeley MS Word
plugin. Kemudian klik Insert Citation, pilih Go to Mendeley. Setelah masuk di Mendeley Desktop, pilih artikel yang ingin dikutip, kemudian klik Cite. Yang keempat, untuk mengubah gaya pustaka, klik Style pada tab Reference, bagian Mendeley Omite, kemudian pilih style yang digunakan. Yang kelima, untuk membuat daftar kutipan, cukup klik Insert Bibliography. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.